secara runtun dari awal hingga akhir. Baca seolah mengalami kejadian yang diceritakan. Teks narasi disebut juga sebagai teks cerita. Oke, terima kasih Mas Inki. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama yang namanya teks narasi, ya. Tak kenal maka Aruf. tak haruf. Loh, kok tak haruf? Tak kenal maka tak haruf. Tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak sayang, ya. Nah, kalau antum sudah kenalan dengan teks narasi, antum nanti jadi cinta dengan teks narasi. Kalau sudah cinta, antum sayang dengan teks narasi. Ya, setiap hari pengen nulis narasi. Nah, gitu ya. Setiap hari pengen cerita. Nah, ya, pengen cerita. Teks narasi adalah teks atau bacaan yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara runtut dari awal hingga akhir. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi itu apa? Menceritakan kejadian atau peristiwa. Ya. Jadi isinya teks narasi itu adalah sebuah cerita. Nah, siapa yang nggak bisa cerita? Siapa yang nggak bisa bercerita? Angkat kakinya. Keliru. Angkat tangannya. Nanti angkat kaki antum keluar nanti. Nah, ada yang nggak bisa bercerita? Minimal cerita pengalaman? Nggak ada ya. Nah, minimal ngomong. Ya. Ustadz, Pak Mizan, Ana bisa cerita. Cerita apa? Pengalaman saat Ramadan. Tapi nggak nulis, lewat omongan. Nah, itu antum bisa cerita. Ya. Nah, ceritanya harus runut dari awal hingga akhir. Ya. Itu teks narasi. Nah, cirinya itu. Cerita suatu peristiwa atau kejadian, terus runtut dari awal hingga akhir. Nah, pembaca ketika membaca tulisan antum, ya, atau orang yang mendengar cerita antum, itu kayak mengalami kejadian yang antum ceritakan, yang antum tulis. Jadi seolah-olah orang yang mendengar, orang yang membaca, ikut di dalam cerita antum. Nah, padahal antum yang cerita. Itu ya. Padahal antum yang cerita. Nah, teks narasi disebut juga sebagai teks cerita. Nah, jadi coba sekarang antum buat teks narasi. Berarti apa maknanya? Antum membuat cerita. Sudah gampangannya itu. Ya, paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Belum. Gak apa-apa, jangan luma-luma. Jangan malu-malu ya. Orang Malang kan selalu terbalik bahasanya ya. Kaos, soak. Nah, kaos ya, jadi soak. Ya. Ulang, kalau kebalik jadi ngalup. Ya, jadi buat teks narasi. Langsung antum buat cerita. Itu aja. Siapa sih yang nggak bisa cerita? Nah, semuanya pasti bisa cerita. Ya kan? Nah, tinggal antum dituliskan ceritanya. Nah, sekarang kan dituliskan. Biasanya antum ngomong, nah sekarang dituliskan. Terus selanjutnya unsur teks narasi. Nah, yang pertama ada alur. Alur itu urutan kejadian atau peristiwa yang diceritakan.
Nah, peristiwa pertama apa, peristiwa kedua apa, peristiwa ketiga, dan seterusnya apa, sampai terakhir. Nah, ya, urutannya harus jelas, ya. Nah, kemudian tokoh dan perwatakan. Nah, itu ada tokohnya, pelakunya di dalam cerita itu siapa? Antum sendiri atau orang lain? Nah, antum sendiri ya. Berarti nanti kalimatnya jadi aku. Jadi di cerita antum itu pengalaman saya boleh. Pengalaman saya saat puasa Ramadan. Nah, itu jadi saya atau aku. Kalau pelakunya antum sendiri. Kalau pelakunya orang lain, nah, antum sebutkan namanya. Si Anton, nah, hari Ahad mau melakukan karya wisata. Nah, itu ya. Terus sifat dan karakternya harus digambarkan, harus diceritakan juga. Aku sebelum berangkat ke sekolah, atau Ana sebelum berangkat ke sekolah, Ana selalu pamitan dengan kedua orang tua. Nah, dari kalimat itu, karakternya, sifatnya Ana apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau ada contoh begini, ada sebuah teks ya. Setiap mau berangkat ke sekolah, Ana pamitan dengan kedua orang tua Ana. Ana diberi nasihat, Ana dengarkan dengan baik. Nah, pertanyaannya, sifat dari Ana bagaimana? Nah, silakan, ada yang menjawab? Baik. Baik, ya Mbak Iva, baik anaknya. Ana sifatnya baik. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Mau nambahi? Patuh kepada kedua orang tua. Patuh kepada kedua orang tua. Terus ada lagi? Bagus ini, Mas Adam, Mbak Iva juga bagus. Nanti digabung ya. Ada lagi? Cuma itu toh, patuh pada kedua orang tua? Rendah hati. Rendah hati. Nah, oke. 3 dulu ya. Sudah cukup itu. Digabung jadinya. Sifat Ana dalam cerita tersebut adalah baik, patuh pada orang tua, dan rendah hati. Nah, gitu. Ya. Nah, paham ya? Nah, itu sifat harus dijelaskan di dalam cerita antum. Walaupun nggak jelaskan begini, anak itu baik hati loh dan patuh pada orang tua. Nggak harus dengan kalimat itu. Tapi dengan kalimat yang lain. Anak itu kalau mau ke sekolah selalu sungkem sama orang tua, pamitan sama orang tua. Anak pulang dari sekolah selalu mengucapkan salam. Nah, gitu. Paham ya? Kemudian yang ketiga, latar. Latar itu apa? Waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Ya, waktunya kapan cerita antum? Tempatnya di mana? Peristiwa yang antum ceritakan. Suasananya bagaimana? Gembira, menyedihkan, menyenangkan, menegangkan. Kalau ujian, suasananya apa kalau ujian? Menegangkan, Ustaz. Menegangkan. Ya, Mas Adam kalau ujian tegang berarti ya? Iya, Mas Adam. Tegang. Tegang, iya. Nah, sampai nanti soalnya bagaimana ya? Anak betul berapa ya ngerjakannya gitu? Bisa enggak ya? Ujian lupa, Ustaz. Kalau misalnya ujian ngerjakannya, Ustaz. Kalau tegang jadi lupa. Nah,
santai. Nah, itu latar ya, suasana. Nah, itu harus ada semua ya di dalam cerita antum. Nah, selanjutnya contoh tema-tema untuk dijadikan cerita, ya teks cerita. Antum bisa ngambil tema-tema ini, bisa, ya, bisa tentang kisah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lainnya. Antum ceritain perang Badar dari awal sampai akhir, antum ceritain. Perang Uhud, perang Khandaq, lainnya ya. Nah, bisa juga kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab, antum ceritakan. Nah, bisa menceritakan kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab? Nggak tahu. Nggak tahu. Kok nggak tahu? Tahu ceritanya, tahu kisahnya Umar bin Khattab masuk Islam? Tahu. Nah, kalau sudah tahu, antum tinggal menulis cerita sendiri dengan gaya bahasa antum, bahasa anak-anak, itu ya. Biografi para sahabat Nabi, para ulama dan ilmuwan Islam. Biografi itu apa? Ada yang tahu? Biografi Latar itu, belakang seseorang, Ustaz. iya boleh, latar belakang seseorang, riwayat hidup seseorang, lahir di mana, terus apa lagi, sekolah di mana, gurunya siapa saja, orang tuanya namanya di mana, ini namanya di mana, namanya siapa, ya itu biografi. Karyanya apa? Nah, terus yang berikutnya kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, bisa antum ceritakan juga. Ustaz, Pak Mizan, Ana mau cerita tentang HKS 1, silahkan. Ana mau cerita tentang apa IMD, silahkan, ya. Dan lainnya banyak, ya. Untuk bahan cerita antum itu banyak. Pengalaman pribadi, bisa nggak? Bisa? Mbak Eva manduk-manduk, bisa ya. Wah, ini ada Mas Kevin ini. Bisa. Ada Mas Kevin. Nah, Pak Mizan sapa dulu Mas Kevin. Mana tadi Mas Kevin ya? Halo Mas Kevin. Assalamualaikum Mas Kevin. Hilang, Ustaz. Hilang. Mas Kevin kelas 4. Tadi kayaknya Mas. Pesertanya tambah dikit. Ya, pesertanya 7. Oh, ini Mas Kevin ini. Mas Kevin. Mas Kevin. Assalamualaikum Mas Kevin. Mas Kevin. Nah, ini Mas Kevin masih belum on the track ini ya. Belum nyambung. Ya, nggak apa-apa. Peserta itu tidak menjadi ukuran keberhasilan ya. Mau sedikit, mau banyak, bukan ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilan antum itu, antum dapat ilmu dan antum punya apa? Punya karya. Karyanya nanti diniatkan ikhlas karena siapa? Allah. Karena Allah ya. Karya antum untuk kejayaan umat Islam. Nah, itu ukuran keberhasilan ya. Nah, selanjutnya contoh teks narasi. Antum perhatikan contoh ya. Setelah ini antum praktek. Nah, ini ada judul atau tema. Ini yang disiapkan Pak Mizan ini. Festival Permainan Tradisional, judulnya itu. Festival Permainan Tradisional. Nah, Pak Mizan mau menceritakan apa saja di situ? Coba dilihat. Ini urutan kejadiannya, urutan peristiwanya.
Satu, urutan kejadian yang ingin ditulis adalah pukul 6 pagi, Bima dan Rina bersiap-siap berangkat ke sekolah. Nah, ini kejadian pertama. Pelakunya, tokohnya namanya Bima dan Rina. Nah, kejadian yang kedua, Bima dan Rina pamit dengan ayah dan ibunya. Kejadian yang ketiga, Bima dan Rina sampai di sekolah. Setelah pamit dengan ayah dan ibunya, Bima dan Rina tiba di sekolah. Ya. Nomor 4, Bima dan Rina mengikuti lomba permainan tradisional. Nah, ini urutan kejadiannya. Jadi pukul 6 pagi siap-siap berangkat ke sekolah. Pukul 2 pamit. Kok pukul 2? Kejadian yang kedua, pamit dengan orang tua. Kejadian yang ketiga, tiba di sekolah. Kejadian yang keempat, ikut lomba. Nah, urutannya ini. Nah, ini jadi antum nanti kalau buat teks narasi, tentukan judul atau temanya dulu. Antum mau cerita tentang apa? Ditulis dulu kayak ini, kayak contoh ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya setelah judulnya sudah atau temanya sudah, urutan peristiwanya bagaimana? Antum list, antum daftar. Urutan yang pertama, Ana mau cerita tentang ini. Yang kedua, setelah itu ini. Yang ketiga apa? Nah, ini contohnya 4 ya. Antum boleh 3, boleh 5, boleh 6 kejadiannya. Semakin banyak kejadiannya, urutan kejadiannya, maka teks narasi antum semakin panjang. Ya, semakin panjang. Nah, sekarang pengembangan cerita. Nah, coba ditelaah dengan baik ya. Tadi ada kejadian pertama kan? Ya, masih ingat ya? Ini tak tuliskan lagi. Kejadian pertama. Pukul 6 pagi, Bima dan Rina bersiap-siap berangkat ke sekolah. Nah, ini kejadian pertama. Siap-siap berangkat pukul 6 pagi. Terus dikembangkan. Nah, jadi satu paragraf. Ya, dikembangkan. Coba lihat ya. Yang ditulis merah itu tinggal copy paste dari kejadian pertama. Di copy paste aja. Setelah itu ditambahi keterangan kalimat yang lain. Contoh ini ya. Pukul 6 pagi, Bima dan Rina bersiap-siap berangkat ke sekolah. Titik. Nah, ini kalimat utama. Nah, kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, ini kalimat utama. Kejadian pertama, itu jadi kalimat utama di paragraf pertama. Nah, sekarang pertanyaannya, bersiap-siap berangkat ke sekolah itu apa saja yang dilakukan oleh Bima dan Rina? Apa persiapan Bima dan Rina? Nah, itu dijelaskan di kalimat berikutnya. Nah, ini contoh ini ya. Kalimat kedua, setelah mandi, keduanya sarapan pagi. Nah, jadi persiapan ke sekolah itu mandi. Berikutnya apa? Sarapan pagi. Nah, kalimat ketiga, hari ini mereka harus berangkat lebih pagi dari biasanya. Nah, di pukul 6 pagi itu lebih pagi dari biasanya. Di sekolah ada festival permainan tradisional. Kenapa sih kok pagi-pagi sekali berangkat ke sekolah? Nah, ini persiapan untuk festival permainan tradisional biar nggak terlambat.
Terus persiapannya apa lagi? Bima dan Rina memakai baju olahraga. Karena permainan tradisional berarti pakai baju olahraga. Nah, mereka terlihat gembira dan bersemangat. Nah, itu persiapannya Bima dan Rina. Nah, ada pertanyaan? Sudah paham? Silakan. Ustaz, izin ke kamar mandi. Oh iya, boleh. Silakan. Gimana? Sudah paham? Allah sudah. Ya, jawab tadi siapa ya? Sudah. Tak tanya yang lain. Mas Adam, paham Mas Adam? Ustaz, Ana mau tanya. Oh iya, silakan Mas Adam. Apa enggak, Ustaz? Mana? Tidak sesuai ini. Oh, tidak sesuai ini. Boleh Mas Adam, boleh. Ini contoh Mas Adam, ya. Antum persiapannya mau lain juga boleh. Ya. Ya, Bima dan Rina bersiap-siap berangkat ke sekolah. Persiapannya apa? Membawa kasti, tongkat kasti, membawa tas, membawa kue, membawa nasi, bekal nasi untuk makan siang. Boleh Mas Adam, ya. Boleh beda. Gimana Mas Adam? Paham? Iya, paham. Oke. Mbak Sofi paham? Siapa lagi? Mas Inki? Mas Inki paham, Mas Inki? Paham. Alhamdulillah. Nah, Mas Dava ini kemana Mas Dava ini? Kok tak ada? Mana Mas Dava? Mas Dava sudah tidak terlihat di sini Mas Dava. Ya. Oh, Mas Dava lagi keluar ya? Ya, nggak terlihat. Jadi Mbak Sulha, Mbak Sofi, Mas Adam, Mbak Amira, Mas Abi. Ya, Mbak Sofi silakan. Tadi di sini lampu mati, terus data paketan Ana habis, jadinya itu nunggu dulu ngisi, Oh iya. jadinya terlewat. Oh iya iya iya. Nanti ini apa namanya materinya nanti diberikan Pak Mizan ya ke antum semua. Ya. Ya oke. Sudah paham ya? Ini sudah Paham. 9 nih ternyata. Ya sekian dan selamat belajar. Sebentar. Tadi Pak Mizan masih satu ya, masih satu contohnya. Masih kejadian pertama, pukul 6 pagi Bima dan Rina bersiap-siap berangkat ke sekolah. Nah, belum kejadian yang kedua. Bima dan Rina pamit dengan ayah dan ibunya. Antum ceritain, pamitnya bagaimana? Apakah ada pesan ayah dan ibu kepada Bima dan Rina? Nah, itu bisa seperti itu ya. Antum kembangkan sendiri ceritanya. Ya, udah paham ya? Nah, nggak usah nulis dulu. Ternyata waktunya cukup ya untuk praktek pertama. Ini sudah jam 9 lebih sedikit. Nah, ini aja. Antum apa namanya? Ada tugas ya. Ada tugas praktek membuat cerita. Ya, untuk Jumat depan. Ya, nanti dikoreksi bersama-sama, kita lihat bersama-sama. Coba sekarang ditulis di buku tulisnya masing-masing. Ya, ditulis ya. Sudah siap menulisnya?
Oke, tugasnya cuma satu. Ya, Dituliskan persis kayak yang Ustadz contohin tah. belum. Perintahnya belum. Tulislah sebuah teks narasi temanya ditentukan atau bebas memilih antum. Judulnya ditentukan atau bebas memilih. Ya, silakan. Ditentukan aja atau bebas memilih? Bebas. Oh, bebas. Oke. Bebas saja ya. Ya, oke. Tulislah sebuah teks narasi, temanya bebas. Bebas memilih, satu aja temanya. Terus berapa panjang paragrafnya? Ya, berapa panjang? Ya, terserah antum jumlah paragrafnya, tapi minimal 1 halaman, ya. Paham? 1 halaman buku tulis. Paham ya? Paham. Ya. Minimal 1 halaman buku tulis. Berapa paragraf terserah antum, ada 3, ada 4, juga silahkan. Judulnya apa, temanya apa, bebas. Mau pengalaman pribadi, mau kegiatan di sekolah juga boleh. Mau apa, menceritakan para sahabat Nabi juga boleh. Mau menceritakan perang di masa Nabi Muhammad juga boleh. Ya. Oke, itu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ana Ustadz, Ya, Mbak Iva. nanti dikumpulin di mana? Oh ya. Dikumpulinnya langsung wapri ke Pak Mizan ya. Ya, wapri ke Pak Mizan. Tulisnya sekarang atau bisa nanti? Oh, bisa nanti, Mbak. Maksimal ngumpulkannya mau dikasih waktu berapa hari? Sampai Jumat depan. Loh, Jumat depan itu sudah dibahas. Nah, ya. Sampai Pertemuan lagi itu sudah dibahas. Berarti berapa hari? 4 hari? 5 hari? 4 hari aja. Tadi. 4 hari ya. Oke, minimal 4 hari ya. Maksimal 5 hari. Ya. Oke, 5 hari ya. Ya. Langsung 5 hari aja wis ya. Berarti dikumpulkan hari Rabu. Ya. Hari Rabu maksimal. Kalau antum lebih Tapi kalau cepat. dikumpulkannya sebelum hari Rabu enggak apa-apa. Oh ya, semakin bagus. Ya. Ya, paling lambat hari Rabu, nggak boleh terlewat dari hari Rabu, ya. Paham ya? Paham. Oke, sekarang ya. Ustadz, ini nulis cerita aja ya? Iya, teks narasi, cerita aja. Ya. Antum langkahnya yang pertama itu tentukan tema atau judulnya, kayak contoh dari Pak Mizan tadi ya. Nah, setelah itu ini di layar ini antum nuliskan urutan kejadiannya. Pertama kejadian apa, yang kedua kejadian berikutnya apa, yang ketiga kejadian apa, begitu ya. Baru antum nulis cerita panjangnya, gitu ya. Paham? Yang nulis kayak di layar itu juga difoto tah? Oh enggak, ini contoh ya. Yang di layar itu contoh. Tapi langkah-langkahnya antum tentukan seperti contoh ini. Ya, Mbak Sofi. Paham?
Mbak Sofi? Paham. Ya. Jadi judulnya dulu, baru urutan kejadiannya. Kalau antum cuma 3 kejadiannya, ya 3 aja, nggak usah ditambahi. Kalau mau 4, mau 5 juga nggak apa-apa. Setelah itu baru nulis cerita panjangnya. Gitu ya. Ya, itu. Oke, itu dulu ya materi pertama kita tentang teks narasi. Semoga antum mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang Mas Adam, mana Mas Adam? Disiapkan Mas Adam. Mana Mas Adam? Ya, oke Mas Adam. Dan khusyuan doaan Subhanakallah. Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.